Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatimatu Zahro, NIM 20401100095 dari kelas C1 PKI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah tentang leadership dan perannya dalam dakwah. Di dalam makalah leadership dan perannya dalam dakwah memiliki 4 subbab. 1. Pengertian leadership. 2. Peran leadership dalam melakukan proses dakwah. 3. Unsur-unsur dalam leadership. 4. Sifat dan syarat-syarat seorang leadership. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian leadership. Leadership menurut bahasa berasal dari serapan bahasa Inggris yang berarti kepemimpinan. Kata leadership memiliki kata dasar leader berarti pemimpin, serta kata to lead yang keduanya mengandung beberapa arti yang saling berhubungan, yaitu bergerak lebih awal, berjalan di awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, memelopori, mengarahkan pikiran-pikiran orang lain, membimbing, dan menggerakkan. Leadership menurut istilah merupakan sebuah kemampuan menggerakkan, memberi motivasi, dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Rofiqatul Afifah dan Muhammad Siril Wafa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiqatul Afifah, kelas C1 PKI, Makul Psikologi Dakwah. Di sini saya akan menerangkan peran leadership dalam proses dakwah dan unsur-unsur leadership. Dalam hal kepemimpinan, yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah hal-hal yang merupakan faktor penunjang yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu diantaranya kebutuhan terhadap pengetahuan, kebutuhan pengembangan diri, kebutuhan untuk membuktikan. Unsur-unsur dalam leadership memiliki 3 unsur utama, yaitu 1. Pengikut. Adanya kepemimpinan ini disebabkan adanya pengikut atau followership. Yang kedua, tujuan. Kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang terakhir, kegiatan mempengaruhi. Kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya kali ini. Semoga membawa manfaat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Siril Wafa dari kelas CPKI 1, mata kuliah Psikologi Dakwah. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang sifat dan syarat-syarat seorang leadership. Menurut Terry, seorang leadership yang baik harus memiliki sifat sebagai berikut. 1. Memiliki stabilitas emosi. Nomor 2. 1. Energi. Untuk tercapainya kepemimpinan yang baik memang diperlukan energi yang baik pula, jasmani maupun rohaninya.
Seorang pemimpin harus sanggup bekerja dalam jangka panjang, dalam waktu yang tidak tertentu. Oke, yang kedua adalah memiliki stabilitas emosi. Seorang pemimpin yang efektif harus lepas akan diri berprasangka kecurigaan terhadap bawaan-bawaannya. Oke, yang ketiga, motivasi pribadi. Keinginan untuk memimpin harus datang dari dorongan batin dirinya sendiri dan bukan paksaan dari luar. Yang keempat, kemahiran mengadakan komunikasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemahiran dalam menyampaikan gagasan secara lisan maupun tertulis. Hal ini sangat penting bagi pemimpin untuk mendorong maju bahwa memberikan atau menerima informasi bagi kemajuan organisasi dan kepentingan bersama. Yang keenam, yang selanjutnya kecakapan mengajar. Seorang pemimpin yang baik harus pada dasarnya adalah seorang guru yang baik. Mengajar adalah jalan yang terbaik untuk memajukan orang-orang atas pentingnya tugas-tugas yang dibutuhkan atau sebaliknya. Oke, yang selanjutnya kemampuan teknis. Semakin tinggi tingkat kepemimpinannya seorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini karena lebih mengutamakan manajerial skillnya. Namun sebelumnya kemampuan teknis ini diperlukan juga, karena dengan demikian kemampuan teknis ini seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas. Oke, yang selanjutnya kecakapan sosial. Seorang pemimpin harus mengetahui benar tentang bawaannya. Ia harus mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan bawahan, sehingga mereka benar-benar memiliki kesetiaan bekerja di bawah kepemimpinannya. Oke, yang terakhir, kemampuan teknis. Salah. Ini kemampuan teknis ini sudah dibahas di nomor 4 ya. Oke, saya terangkan lagi. Kemampuan teknis semakin tinggi tingkat kepemimpinan seseorang, makin kurang diperlukan kemampuan teknis ini karena lebih mengutamakan manajerial skillnya. Namun sebaliknya, kemampuan teknis ini diperlukan juga, karena dengan demikian kemampuan teknis ini seorang pemimpin akan lebih mudah dikoreksi bila terjadi suatu kesalahan pelaksanaan tugas.
kita lanjut sekarang ya. Kita lanjut. Sedangkan menurut Indra Fathruddin, leadership hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin yang mempunyai fungsi, peran, dan tugas selaras dengan tujuan organisasi. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan sebagai berikut ini. Yang pertama, pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Ya, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjelaskan tugas, mengadakan evaluasi untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan sifat tanpa kegagalan. Oke, yang kedua sekarang, pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dari prioritas. Proses pemimpinan dibatasi sumber sehingga pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas. Dalam upaya pencapaian tugas, pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugas pada staf. Kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif dan menyelesaikan masalah secara efektif juga. Oke, yang ketiga, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya, dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat. Pemimpin harus dapat mengurangi seluruh pekerjaan jadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain. Oke, yang keempat sekarang, yang terakhir ya. Pemimpin adalah seorang moderator. Konflik selalu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat menjadi seorang moderator atau penengah. Terlebih ketika konflik telah terjadi. Jurang pemisah antara kelompok atau organisasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat untuk orang yang mendengarnya dan yang membacanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.